Bapak Ibu, seperti biasa, kalau ingin menyampaikan kajian takziah ada 3 poin yang disampaikan. Poin yang pertama, apa yang dibutuhkan bagi orang yang meninggal dunia. Bagi ibunda kita, Ibunda Khadijah binti Muhammad Alisah Marika, apa yang dia butuhkan sekarang ini? Yang dia butuhkannya adalah doa dari anak-anak yang soleh. Karena memang Rasulullah mengatakan ketika orang meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada 3 yang kita bisa dapat, di antaranya doa anak yang soleh. Maka anak-anak tambahlah kesolehan. Karena di situ doa anak-anak yang soleh, tidak sekedar doa anak-anak, dengan doa anak yang soleh. Maka kalau ada orang tua punya anak yang soleh, itu haratu dunia akhirat, haratu dunia akhirat. Maka dengan meninggalnya orang tua awak, kalau selama kau Allah soleh, tambah soleh awak, tambah soleh awak. Bisa warasan kira-kira yang awak dan soleh. Ba'a mutu solat awak, ba'a mutu puasa awak, ba'a mutu zakat awak, ba'a mutu silaturahmi awak. Warasan. Kalau Allah tinggi alhamdulillah Allah soleh. Tapi kalau alun tambah tinggi ini, tambah tinggi ini. Jadi kalau lah waktu kerajuan itu dapat ibu atau doa. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk orang meninggal itu, yaitu sudah jariyah. Apa alhamdulillah seperti ketika dilepas di sini, kata profesor pengurus masjid itu mengatakan sejak tahun 81 ibunda kita, Bunda Khadijah dengan Mak Sota punya andil besar untuk berdirinya masjid ini. Ini luar biasa ya. Ini mengalir terus nih pahalanya kan. Ada juga anak-anak juga seperti itu. Apa kira-kira yang bisa kita lanjutkan untuk pembangunan, untuk bergeraknya masjid? Masjid apa namanya itu? Masjid Al-Mukhlisin ini kan. Itu kan mengalir itu Bunda. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kira-kira yang pernah ngajian dari mama amalkan tuh. Contoh saudara nasi memasak misalnya. Itu ilmu bermanfaat kan, awak aja cucu awak ingin kayak bunda. Ada P-nya itu. 3 yang dikejar Rasulullah itu ada P. Dan itu yang dibutuhkan dari bunda. Itu poin pertama, apa yang dibutuhkan dari orang yang meninggal. Poin yang kedua, apa yang harus dikerajuan dari orang yang berduka. Tentu keluarga besar Ibunda Khadijah sedang berduka, dan kita juga berduka, semua kita berduka. Karena kita keluarga besar PKM ini satu hati kita, maka duka saudara kita juga duka kita, gembira saudara kita juga gembira kita. Maka Al-Quran juga mengajarkan ketika kita sedang berduka itu pilihannya sabar. Wa basyiris sabirin, itu insyaallah beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar itu apa? Apakah sabar itu tidak menangis, tidak sedih? Menangis dan sedih itu fitrah. Fitrah kita sedih, fitrah kita menangis. Yang sabar itu apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Apapun musibah yang hadir di tengah-tengah kita, ketika kita sabar, Allah akan berikan kabar gembira kepada kita. Di ayat selanjutnya itu di Al-Baqarah 155 sampai ke atas, bagi orang yang sabar menerima musibah, Allah akan bersalawat dengan dia. Bayangkan Allah itu bersalawat kepada Rasulullah. Ternyata Allah juga bersalawat kepada manusia. Manusia mana yang Allah bersalawat? Manusia yang sabar ketika mendapatkan musibah. Maka pilihan bagi orang yang sedang ditimpa musibah sabar. Walaupun kata-kata sabar ini ketika kita mendapat musibah, ketika orang mengatakan sabayo. Seperti ini kita kurang nyaman dikatakan seperti itu. Tidak merasa, nampun merasa. Tapi itu Allah yang mengatakan seperti itu. Maka ketika Allah mengatakan seperti itu, kita juga tidak salah mengulang apa yang Allah katakan bagi orang yang ditimpa musibah. Wabas dari sabirin gitu Allah. Jadi kabar gembira pada yang sabar. Itu poin yang kedua, bagi keluarga yang sedang berduka, apapun bentuk duka. Duka itu apa? Sesuatu yang tidak kita senangkan, itu duka, musibah namanya. Kalau itu terjadi pada diri kita, pasti akan terjadi karena itu sunatullah kehidupan. Itu sunatullah kehidupan, musibah itu sunatullah kehidupan. Kalau kita sabar, maka Allah memberi salawat kepada kita, Allah memberi ampunan kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Allah bersalawat, Allah memberi hidayah, dan Allah memberi ampunan. Kemudian poin yang ketiga,
untuk kita semua. Tadi untuk ibunda yang meninggal, kemudian untuk orang yang tertimpa musibah. Poin yang ketiga untuk kita semua, termasuk untuk yang menyampaikan. Poin yang ketiga ini kita ambil landasannya dari surah Yasin yang kita baca tadi di ayat 65-nya. Dan disinilah menamnya kita orang beriman. Dan orang beriman itu pastikan tangannya menyentuh Al-Quran, pastikan setiap hari berganti kita baca Al-Quran, dan tentu kita pahami bacaannya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita pahami sehingga kita paham hidup. Ketika kita paham hidup, kita akan bisa menikmati hidup. Karena Allah mengatakan hasanah di dunia, di surga di dunia itu ada. Hasanah di dunia itu ketenangan di dunia itu ada. Dan ketenangan hidup di dunia itu ketika kita belajar Al-Quran dan hidup cara Al-Quran akan tenang kita. Dan salah satunya ini Yasin 65 ini luar biasa ini. Dan ingin seperti katakan tadi poin ketiga, tidak hanya untuk yang mendengarkan, untuk yang menyampaikan. Ini betul-betul benteng bagi kita. Apa kata Allah? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa keluarga besar PKM, karena kita mewiridkan Yasin ini luar biasa ini. Kita lazimkan setiap takziah kita membaca ini. Kadang-kadang kita sibuk, mungkin ada, mohon maafkan tidak ya, mungkin bisa jadi ada. Terakhir kita baca Yasin kapan? Ketika takziah PKM Sebalunko. Sudah ada wajah-wajah Yasin yang sibuk-sibuk. Apa sebut takziah gini? Baca lo dia. Kan hebat tuh. Ini kok bisa pertahankanlah budaya kok sebelum menangga kajian, baca guru dua. Luar biasa. Nah, kalau baca lihatlah apa artinya kan. Al-Quran kok berkisah tentang kejadian masa lampau, kejadian kini, dan kejadian yang akan datang. Tak luar biasa Al-Quran kok. Dan Al-Quran kok valid, tak ada keraguan sedikit pun. Itu buku kitab yang langsung di awal kita bacanya kecil. Buku kitab kok tak ada keraguan padanya. Nah, kalau buku-buku yang lain, disertasi, profesor, doktor, panjang gelarnya, tetap nyobeknya. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Al-Quran tidak perlu dikoreksi. Kalaupun dikoreksi, koreksi cetakan. Salah tulis, salah baris itunya. Tapi yang kata-katanya, narasi-narasinya, Allah yang mengaransi benarnya. Maka pada sore ini, Yasin 65 disampaikan adalah perubahan dari kehidupan kita, karena ini luar biasa apa yang Allah sampaikan. Dan yang mempercayai Yasin 65 ini memang hanya orang bertakwa. Kalau ada di antara kita setelah mendengarkan ini ada perubahan perilaku kita, bertakwa kita, yakin kita. Karena Allah mengatakan Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa, jadi petunjuk Yasin 65 ini. Mudah-mudahan yang menyampaikan kita semua benar-benar tersentak kita dengan Yasin 65. Apa kata Allah? Pada hari ini, ada suatu hari nanti kejadian yang akan datang. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Maka terjadi itu, kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, tangan waktu akan mengicip. Dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Mulia awak ditutup, tangan awak mengicip, kaki awak mengicip. Jadi kok pasti terjadi. Jangan awak ragu sedikit. Kalau Allah mengicip pasti terjadi. Tidak kompaknya Tuhan. Di dunia kok kompak kan? Ketika mohon maaf orang yang melihat kota infak itu matanya menceliak di sudut itu kota infak. Sudah tuh kakinya bergerak untuk menuju kota infak. Tangannya bergerak untuk membuka gembok kota infak. Matanya menceliak sekeliling jangan sampai ada orang lewat. Kompak. Itu buka ini kota infak itu nyampai sama sampai lari. Selama ini kompak. Di dunia seperti itu. Di akhirat nanti tidak. Maka tangan itu yang bersaksi. Tanganku memang ia mafia. Memang ambil kota infak. Kakiku memang melangkah tanpa maksiat, mengecek kakiku. Dan di sini kita lihat luar biasa Allah, maha adil Allah, maha bijaksana Allah. Kalau kita lihat di dunia, pengadilan dunia itu ada saksi, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Dan itu bisa kita atur itu. Ribuan kasus sekarang ini tidak terungkap
Bukan tidak tahu cara mengungkapkannya, memang berjamaah untuk tidak mengungkapkannya. Bisa diatur di sini. Tapi nanti di akhirat Allah tidak butuh pengacara, tidak butuh saksi, tangan kita yang bersaksi. Hebat Allah juga. Kalau orang bersaksi nanti dia berbohong. Di akhirat tidak perlu manusia bersaksi. Yang bersaksi itu tangan kita, bersaksi itu kaki kita. Dengan menyadari Yasin 65 ini pasti terjadi. Ini menjadi benteng bagi kita. Tidak mungkin Rasul nyawa kabobe jahit ke tanganku dah. Kan tanganku kan mengicik nanti. Dan kan mungkin kakiku melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Walaupun tidak ada orang tahu. Awak diutus ke luar negeri ke tempat yang tidak ada orang tahu Jawa Allah doa. Tak kenal orang Jawa doa. Ada peluang dosa di situ, nak ada orang tahu nama baik awak terjaga kan orang nak kenal Jawa doa. Tapi katakanlah Yasin 65 nak bisa nanti kakiku kamang ngecek, tanganku kamang ngecek. Menjadi benteng dia tidak diwat-wat. Ketika kita tidak jadi melakukan kesalahan, itu merupakan hasanah, ketenangan. Kesalahan-kesalahan dilakukan oleh manusia itu membuat dia tidak tenang gitu. Kalau ini pedagang, siapapun aktivitasnya, kalau dia menjadikan Yasin 65 ini penting dalam kehidupannya, pasti sukses. Pedagang yang menjadikan Yasin 65 ini dalam manajemen dagangnya pasti sukses. Ketika dia transaksi, ketika dia menjual triplek ini rusak, dia tahu. Sementara konsumen tidak tahu triplek ini rusak. Dia tetap jual dengan harga mahal karena konsumen tidak tahu. Tapi ketika dia ingat Yasin 65 nanti akan berbicara tangannya. Faktur yang ditulis itu akan dari tangan akan menulis, akan berbicara nanti. Ketika kita berdagang seperti ini, tentu kita akan berdagang dengan jujur. Ketika kita berdagang dengan jujur, orang pasti akan datang ke toko kita. Dan ini keuntungan bagi kita. Dan kita tidak cemas sedikit pun. Tidur kita nyaman karena kita jujur gitu. Maka kalau diamalkan Al-Quran ini bukan untuk akhirat saja, untuk dunia gitu. Pasti kan untuk dunia ketika awak sadar apapun yang kita kerjakan yang akan menjadi saksi diri kita sendiri, pasti kita akan terprotek dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Ketika kita terprotek, tentu kita akan sukses. Guru yang yakin dengan Yasin 65, dia pasti akan serius mengajar anak-anak. Serius bana bakal pandai anak kok. Tidak akan mungkin ini misalnya dapat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas, tolong ibu dalam semester ini rata-rata nilai anak ibu harus 82 seluruhnya, 80% dari 92 nilainya. Tentunya dengan yakin Yasin 65 pasti akan serius mengajar anak-anak. Pasti kan cari metode bagaimana anak kau paham bisa 80% kelas itu menguasai pelajaran itu, pasti kan dipelajari itu. Tapi kalau tidak yakin Yasin 65 santai-santai sih. Mereka pas ujian mereka penyunayan celah nilai anak kau. Bahkan anak tu ketika mau buka bukunya pura-pura tidak nampak. Ancak nilai anak kau naik namanya. Tentu anak bodoh jadi ini kan. Generasi-generasi Islam yang Indonesia akan bodoh kalau guru tidak meyakini Yasin 65 ini. Maka Yasin 65 ini mempentingi siapa saja. Seperti katakan di awal tadi, ini yang mempercayai ini hanya orang beriman, hanya orang bertakwa. Karena Al-Quran ini zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin kitab. Tidak ada keraguan pada orang bertakwa, maka orang bertakwa setelah menyadari Yasin 65 ini akan bersaksi tangan kita, akan bersaksi kaki kita, maka dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat nanti tangan dan kakinya bersaksi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk membersihkan diri kita. Kalau selama ini tangan kita sudah banyak berbuat dosa, kaki kita sudah banyak melangkahkan kaki ke tempat yang bernilai dosa, dan nanti dia akan bersaksi, bisa kita tutup di dunia dengan tobat. Maka ingin sore ini tobat, benar-benar tobat. Keluarga besar PKM benar-benar tobat. Apapun tangan kita, kejahatan dari tangan kita, kejahatan diri kita, kaki kita tobat, betul tobat kepada Allah dan tidak mengulanginya. Sehingga nanti tidak perlu tangan kita bersaksi dengan keburukan. Tangan kita juga akan bersaksi, akan tercatat di hari Selasa. Hari ini hari apa nih?
hari Rabu, tercatat tuh hari Rabu keluarga besar PKM kakinya mengecek, ambo melangkahkan kaki ambo ke jalan Enggang, bayi takziah tanpa ibunda Khadijah binti Muhammad Alisa Marikar. Masya Allah kaki waktu mengangkat. Di sore itu tangan itu memaci Al-Quran, membaca Al-Quran, Masya Allah. Itu yang awak inginkan. Kaki awak, tangan awak bersaksi kebaikan untuk kita. Itulah pengajian, insya Allah istiqomah pengajian kita 15 menit, tidak 15:27. Jadi insya Allah keluarga PKM paham, kalau yang ceramah 5 balik menit, selesai. Nah, itulah pengajian waktu tetap tigo yang dibutuhkan orang meninggal, yang dibutuhkan oleh orang yang mati musibah, dan untuk kita seluruhnya. Mungkin itu saja. Ketua ada kan? Alhamdulillah kita minta ketua kita sambutan. Setelah itu kami tutup dengan doa kepada Kakanda Insinyur Fauzan. Kita persilakan.